Hai semuanya, pasti kalian di sini udah gak asing lagi dong dengan istilah HAM atau Hak Asasi Manusia yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu Human Rights. Namun, masih ada pemahaman yang salah tentang contoh penerapan HAM di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti kehadiran LGBT di Indonesia yang mulai berani terang-terangan menunjukkan eksistensinya mengindikasikan bahwa mereka telah terdukung oleh makrosistem seperti HAM. Mengingat bahwa hal tersebut masih menjadi hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih itu HAM? HAM adalah hak dasar yang diakui di Indonesia. Akan tapi, ada pembatasan yang ditetapkan UU, moral, etika, dan nilai agama yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia untuk dilindungi dan juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Tahukah kalian, dalam UUD 1945 sebelum amandemen tidak ada pengaturan HAM yang memadai, terbelakangi oleh perdebatan alot antara Soekarno-Supomo dengan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Menurut Soekarno, Indonesia harusnya dibangun sebagai negara kekeluargaan. Pidatonya di hadapan sidang kedua BPUPKI pada 15 Juli 1945 pada pokoknya menjelaskan bahwa HAM berasal dari cara berpikir yang liberal dan individualistik, di mana konsep tersebut menempatkan warga negara berhadapan dengan negara, sehingga bertentangan dengan paham kekeluargaan, tolong-menolong, gotong royong, dan keadilan sosial yang dianut oleh Indonesia. Pendapat tersebut kemudian didukung oleh Supomo yang juga berpendapat tidak perlu memasukkan pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar. Supomo dengan sadar membenarkan paham kekeluargaan dan hak-hak warga negara yaitu paham liberal dan individual. Berbeda halnya dengan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin yang menginginkan agar hak-hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar. Hatta memiliki kekhawatiran Hatta bahwa tidak adanya jaminan atas hak tersebut dalam Undang-Undang Dasar akan menjadikan negara yang baru dibentuk menjadi negara kekuasaan. Selaras dengan pendapat Muhammad Hatta, Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI menyatakan secara terang-terangan bahwa pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar adalah hak rakyat yang apabila tidak diterapkan akan sangat besar dosanya kepada rakyat yang menantikan haknya daripada Republik. Bagaimanakah hasil perdebatannya? Dari perdebatan panas tersebut, akhirnya menemukan jalan tengah, di mana nilai-nilai penghargaan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia tetap ada. Meskipun pengaturannya tersebar dalam berbagai pasal, terutama pada pasal 27 hingga 34 yang menekankan kepada jaminan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga negara tidak melepas tangan begitu saja untuk melindungi hak asasi manusia. Meskipun pengaturan yang tidak dirincikan mempunyai kelemahan. Kelemahan ini dapat dirasakan dari banyaknya tuntutan masyarakat untuk segera melengkapi dan menegaskan terkait pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, mengingat banyaknya tragedi yang telah terjadi. Seperti peristiwa 1965 sampai 1966 yang ditandai dengan adanya gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI sebagai titik balik dramatis dalam sejarah Indonesia, di mana telah terjadi pemenjaraan, penyiksaan, pelecehan seksual, dan pembunuhan atau terjadinya peristiwa sadis Tanjung Priuk 1984 yang berakhir pada pertumpahan darah masyarakat sipil dengan tentara yang mengakibatkan penduduk sipil kurang lebih 23 orang luka-luka atau setidaknya 14 orang meninggal dunia. Kedua peristiwa tersebut hanya merupakan gambaran kecil peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara. Maka, atas segala desakan yang muncul, akhirnya melahirkan pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar yang lebih baik melalui amandemen kedua. Berikut video Presiden Jokowi akui peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa.
Setiap individu dilahirkan dengan hak asasi manusia, sama seperti masyarakat Indonesia yang sudah seharusnya diperlakukan adil tanpa kekerasan. Melalui video ini, saya berharap kasus pelanggaran HAM di Indonesia dapat terus berkurang dan mendapatkan solusi yang terbaik. Saya Christy Julieta, pamit undur diri. Bye-bye!